Jika kamu mendengarkan ini malam ini, ketahuilah satu hal yang pasti. Ini bukanlah suatu kebetulan. Langit tidak pernah salah arah. Alam semesta tidak pernah salah kirim. Dan Tuhan tidak pernah keliru memilih hati yang siap menerima. Kamu, ya, kamu telah dituntun ke sini oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa kamu pahami. Kamu adalah jiwa terpilih yang malam ini dipanggil untuk menerima pesan yang bukan hanya menggetarkan jiwa, tetapi mampu mengubah arah seluruh perjalanan hidupmu. Ini bukan sekadar video, ini adalah undangan surgawi. Sebuah pesan dari takhta langit untuk mengingatkanmu, menguatkanmu, dan membangkitkan potensi yang selama ini tertidur dalam dirimu. Kata-kata yang akan kamu dengar bukan hanya informasi biasa. Ini adalah transformasi. Ini adalah kehidupan. Ini adalah suara ilahi yang sedang mengetuk pintu hatimu, mengajakmu untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu dan melangkah dengan penuh keyakinan menuju masa depan yang telah disiapkan khusus untukmu. Tuhan tidak mengizinkanmu tersesat. Setiap langkah, bahkan yang tampak seperti kesalahan, sedang diatur untuk membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Dan malam ini, pesan ini adalah konfirmasi dari langit bahwa pintu-pintu yang salah akan ditutup dan yang benar akan dibuka. Tapi sebelum kamu melanjutkan, izinkan aku memintamu satu hal kecil yang membawa dampak besar. Like video ini, subscribe agar kamu tidak pernah melewatkan pesan ilahi berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap cahaya dari langit tidak terlewatkan olehmu. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77. Itu adalah sinyal yang kuat. Sebuah deklarasi simbolik bahwa kamu siap, bahwa kamu membuka hati sepenuhnya, bahwa kamu ingin menerima pesan ini bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan seluruh keberadaanmu. Angka itu bukan angka sembarangan. Ia membawa energi spiritual dari kesiapan dan penyelarasan. Itu adalah kunci untuk menyelaraskan hatimu dengan kehendak Tuhan. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kehadiran ilahi yang sedang menyelimuti ruang di sekitarmu. Ini adalah waktumu. Ini adalah saatnya. Biarkan setiap kata yang kamu dengar selanjutnya menjadi cahaya yang menuntun, pelita yang menerangi, dan suara yang membangunkan takdirmu yang telah lama tertulis di langit. Kamu tidak sendirian. Kamu dipilih. Kamu sedang dipanggil untuk bangkit. Maka mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan iman yang teguh. Bagian 1. Ketika Tuhan menutup pintu. Malam ini, Tuhan tidak datang dengan suara gemuruh atau cahaya menyilaukan dari langit. Ia hadir dengan lembut dalam keheningan yang penuh makna, membawa pesan yang akan menata kembali langkah-langkahmu. Pesan ini sederhana tapi penuh kuasa. Aku akan menutup setiap pintu yang salah malam ini. Bukan sekadar kata, ini adalah keputusan surgawi. Sebuah tindakan ilahi yang penuh kasih untuk melindungimu dari jalan yang terlihat indah di permukaan, namun menyimpan duri di dalamnya. Betapa sering kita menangis di depan pintu yang tertutup, memohon agar dibuka, tidak sadar bahwa di balik pintu itu ada luka yang belum kita lihat, ada jurang yang belum kita sadari, ada kegelapan yang belum kita rasakan. Tapi Tuhan
dengan cinta yang melampaui pengertian kita, menutup pintu itu demi kita. Terkadang, pintu yang tertutup membuat kita merasa ditolak. Kita bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa bukan aku yang dipilih? Mengapa bukan impianku yang dikabulkan? Tapi wahai jiwa yang sedang bertumbuh, ingatlah ini. Penolakan bukan kehancuran, itu adalah penyelamatan. Apa yang kamu lihat sebagai kehilangan, bisa jadi adalah perlindungan dari langit. Tuhan tidak pernah menutup pintu untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak layak untukmu. Bayangkan seorang anak kecil yang berusaha masuk ke dapur panas, tak menyadari ada api yang menyala. Ketika sang ibu menutup pintu dan menahan si kecil, anak itu menangis, ia merasa ditolak. Tapi si ibu tahu, ia baru saja menyelamatkan anaknya dari luka yang tak terlihat. Begitu pula Tuhan terhadapmu. Ia melihat apa yang kamu tidak lihat. Ia tahu akhir dari setiap jalan. Ia tahu mana yang akan menjatuhkanmu dan mana yang akan membangkitkanmu. Tuhan sedang berkata padamu malam ini, aku mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkanmu berjalan ke arah yang salah. Ia akan menutup pintu hubungan yang salah. Ia akan menutup pintu pekerjaan yang hanya menguras jiwamu. Ia akan menutup pintu kesempatan yang hanya akan menjauhkanmu dari panggilan hidupmu yang sejati. Ia tidak ingin kamu sukses di jalan yang salah. Karena kesuksesan yang tidak selaras dengan tujuan hidup adalah bencana yang menyamar sebagai berkat. Dan ya, rasanya pahit. Karena kita terlalu sering melekat pada harapan yang kita bentuk sendiri. Tapi malam ini, biarkan harapan itu diganti dengan keyakinan. Biarkan rencanamu yang rapuh digantikan oleh takdir ilahi yang kokoh. Biarkan pintu yang salah tertutup agar pintu yang benar bisa terbuka. Kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang diselamatkan. Kamu tidak sedang ditolak. Kamu sedang diarahkan. Dan malam ini, ketika langit berkata, tidak, itu bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu terlalu berharga untuk disesatkan. Maka jangan berduka atas pintu yang tertutup. Jangan menangis di depan sesuatu yang Tuhan sendiri tarik kembali dari hidupmu. Sebaliknya, angkat wajahmu. Tersenyumlah. Karena malam ini, langit sedang bekerja di belakang layar. Dan percayalah, saat Tuhan menutup satu pintu, itu selalu karena Ia sudah menyiapkan pintu lain yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih tepat untuk jiwamu. Malam ini, biarkan Tuhan menutup pintu yang salah. Dan bersiaplah, karena pintu yang benar sedang menunggumu di tikungan takdirmu. Bagian 2. Makna sebuah pintu dalam hidupmu. Apa sebenarnya arti sebuah pintu dalam perjalanan hidup kita? Bukan hanya sekadar kayu, besi, atau kaca yang bisa dibuka dan ditutup. Pintu dalam bahasa semesta adalah simbol. Ia melambangkan akses, peluang, arah, keputusan, dan perubahan. Setiap pintu yang terbuka mengundang kita untuk melangkah ke sesuatu yang baru, entah itu hubungan, pekerjaan, panggilan jiwa, atau musim kehidupan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tapi tidak semua pintu yang terbuka berasal dari langit. Tidak semua peluang adalah berkat. Ada pintu yang terbuka karena ambisi manusia. Ada pintu yang terbuka karena bujukan ego.
Ada pula pintu yang terbuka karena jebakan yang menyamar dalam balutan kemewahan, cinta palsu, atau janji manis yang hanya berumur sementara. Dan inilah mengapa kita membutuhkan kebijaksanaan surgawi untuk membedakan mana yang benar-benar dari Tuhan dan mana yang hanya ilusi dari dunia. Kita sering terpesona oleh apa yang tampak di depan pintu. Cahaya yang menyilaukan, tawaran yang menggoda, atau kenyamanan yang menjanjikan. Tapi kita lupa bahwa tidak semua yang bersinar itu emas, dan tidak semua pintu terbuka untuk kebaikan jiwamu. Beberapa pintu terbuka justru untuk menjatuhkanmu lebih dalam ke dalam jurang yang tak kamu lihat dari luar. Berapa banyak dari kita yang pernah berdiri di depan pintu impian, mengetuk penuh semangat, hanya untuk mendapati bahwa pintu itu tertutup rapat. Kita menangis, kita bertanya-tanya, mengapa tidak terbuka? Tapi sesungguhnya, itu adalah cinta yang tak terucap. Tuhan menutup pintu itu karena Ia tahu di baliknya ada kehancuran yang tidak akan kamu sanggupi. Pintu yang tertutup bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari arah baru. Seperti seorang penulis yang membuang naskah lama untuk menulis ulang cerita yang lebih indah, begitu pula Tuhan terhadap hidupmu. Ia sedang menyusun ulang alur ceritamu, bukan untuk membuatmu kehilangan, tapi agar kamu menemukan sesuatu yang benar-benar pantas kamu terima. Ada pintu yang akan menguras tenaga dan jiwamu. Ada pintu yang akan mengalihkanmu dari panggilan sejati. Dan ada pintu yang, jika kamu paksa masuk, akan membuatmu jauh dari kedamaian batin. Itulah mengapa Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terukur, memilih untuk menutupnya lebih dulu, sebelum kamu tersesat lebih jauh. Namun di saat yang sama, ada pintu-pintu yang benar. Pintu yang memang ditulis dalam naskah kehidupanmu sejak awal. Pintu yang mengarah pada pertumbuhan, penyembuhan, dan kemurnian tujuan. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus bersedia melepaskan pintu-pintu yang salah. Kamu harus rela tidak masuk ke ruangan yang tidak seharusnya menjadi tempatmu. Karena semakin kamu menunggu di depan pintu yang salah, semakin kamu tertunda dari pintu yang benar. Maka, malam ini, renungkanlah. Pintu mana yang sedang kamu pegang erat, padahal Tuhan sudah lama ingin kamu lepaskan? Pintu mana yang kamu tangisi, padahal itu bukan bagian dari rencana surgawi? Sudah waktunya kamu mempercayakan kuncimu kepada Tuhan. Biarkan Dia yang memilih pintu mana yang layak kamu masuki dan mana yang harus kamu tinggalkan untuk selamanya. Karena ketika kamu berhenti berkeras terhadap pintu yang salah, kamu memberi ruang bagi langit untuk membuka pintu yang sejati. Dan ketika pintu itu terbuka, kamu akan tahu bahwa setiap penantian, setiap air mata, dan setiap penolakan sebelumnya adalah bagian dari persiapan menuju kemuliaan yang lebih besar. Pintu itu ada, dan Ia sedang menunggumu. Tapi hanya jika kamu rela meninggalkan pintu yang salah di belakangmu. Bagian 3. Percaya pada rencana yang lebih tinggi. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa perlu tahu segalanya. Kita ingin memahami mengapa sesuatu terjadi, mengapa seseorang pergi, mengapa harapan tidak terwujud,
dan mengapa jalan yang kita pilih justru membawa kita pada kebingungan. Tapi malam ini, biarkan hatimu istirahat dari pertanyaan-pertanyaan itu. Biarkan jiwamu duduk dalam tenang dan mendengar satu bisikan lembut dari langit. Kamu tidak diminta untuk mengerti segalanya. Kamu hanya diminta untuk percaya. Kepercayaan adalah anugerah terindah yang bisa kita berikan kepada tangan ilahi yang menuntun langkah kita. Ketika kita tidak bisa melihat jalan ke depan, saat itulah kita diajak untuk percaya bahwa ada rancangan yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih dalam dari apapun yang bisa dicerna oleh akal manusia. Karena Tuhan bukan hanya melihat satu langkah di depanmu. Dia melihat keseluruhan cerita hidupmu dari awal hingga akhir. Mungkin sekarang kamu sedang berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Kamu mengetuk, kamu menangis, kamu berdoa. Tapi pintu itu tetap tidak terbuka. Dalam keheningan itu, rasa ragu mulai menyelinap. Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku dilupakan? Apakah ini akhir dari segalanya? Tidak, jiwa yang terkasih. Ini bukan akhir. Ini adalah titik belok menuju arah yang benar. Ketika Tuhan menutup pintu, Dia tidak sedang menghukummu. Dia sedang menyelamatkanmu. Dia sedang melindungimu dari jalan yang terlihat baik, tapi tidak membawa kebaikan. Dia sedang menyiapkan ruang agar pintu yang benar bisa terbuka tanpa gangguan. Ingatlah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ia tidak pernah lambat. Ia selalu tepat. Bahkan ketika kamu merasa tertunda, sesungguhnya kamu sedang dipersiapkan. Bahkan ketika kamu merasa kehilangan, sesungguhnya kamu sedang diarahkan. Apa yang kamu kira sebagai penundaan, bisa jadi adalah proses pembentukan. Apa yang kamu kira sebagai kehilangan, bisa jadi adalah penyelarasan. Satu ayat kuno pernah berkata, "Percayalah sepenuh hati, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala langkahmu, akuilah Dia, dan Ia akan meluruskan jalanmu." Itu bukan sekadar nasihat spiritual. Itu adalah prinsip hidup. Karena dalam kepercayaan ada keajaiban. Dalam kepercayaan ada ketenangan. Dan dalam kepercayaan ada kekuatan untuk terus melangkah meski cahaya belum tampak di ujung jalan. Kita sering menyamakan kepercayaan dengan pasrah. Tapi sesungguhnya, kepercayaan adalah keputusan yang kuat. Kepercayaan adalah saat kamu berdiri di tengah badai, namun memilih untuk tidak lari. Kepercayaan adalah saat kamu tidak memahami jalannya, tapi tetap berjalan. Kepercayaan adalah saat kamu menangis, tapi tetap percaya bahwa pelangi akan datang. Karena kamu tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan cerita yang Ia tulis sendiri. Jangan takut dengan pintu yang tertutup. Jangan bimbang dengan jalan yang belum terbuka. Jangan goyah dengan waktu yang terasa lambat. Percayalah bahwa setiap detik hidupmu telah ditenun dengan presisi surgawi. Dan rencananya bukan hanya baik, tapi sempurna. Bahkan kesalahanmu pun tidak mampu menggagalkannya, karena Dia bisa menjadikan kegagalan sebagai jembatan menuju kemenangan. Malam ini, lepaskan kendali yang tidak pernah kamu miliki. Serahkan kuncinya kepada Sang Penulis hidup, dan percaya. Karena kepercayaan
bukan berarti tahu kemana kamu akan pergi, tetapi tahu siapa yang menuntunmu ke sana. Bagian 4. Pintu yang dibuka oleh tangan ilahi. Setelah badai mereda dan pintu-pintu yang salah tertutup rapat, akan datang satu momen sakral dalam hidupmu, sebuah waktu ketika pintu yang benar, pintu yang ditetapkan oleh langit, terbuka perlahan. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti mengapa semua yang dulu kamu kejar harus gagal, mengapa semua yang dulu kamu tangisi harus pergi. Karena kini, kamu tidak lagi berdiri di depan pintu buatanmu sendiri, tapi di hadapan pintu yang dibuka langsung oleh tangan ilahi. Tapi izinkan aku berkata jujur, kata jujur. Pintu dari Tuhan seringkali tidak terlihat seperti yang kamu harapkan. Ia tidak selalu datang dalam bentuk yang mewah, tidak selalu berhiaskan gemerlap atau kenyamanan. Kadang ia datang dalam bentuk tantangan, dalam bentuk panggilan yang membuat hatimu bergetar. Kadang ia hadir sebagai perubahan besar yang mengharuskanmu meninggalkan zona nyaman dan melangkah ke medan yang asing. Namun justru, di sanalah keajaiban itu terjadi. Pintu dari Tuhan bukan tentang kemegahan luarnya, tapi tentang keselarasan batinmu dengan panggilan jiwamu. Ketika kamu melewatinya, kamu akan merasa seperti sedang kembali ke rumah, bukan karena semuanya mudah, tapi karena semuanya terasa benar. Seolah-olah hidup yang selama ini kamu jalani hanyalah persiapan untuk memasuki ruang ini, momen ini, takdir ini. Dan satu hal yang harus kamu ingat baik-baik, apa yang dibuka oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tidak manusia, tidak masa lalumu, tidak kegagalanmu, tidak kelemahanmu. Ketika langit berkata, "Ya," maka seluruh alam semesta akan bergeser untuk memastikan kamu bisa melangkah masuk. Apa yang telah ditetapkan untukmu akan menemukan jalannya. Bahkan jika itu harus melewati badai, belokan, dan ribuan penantian. Namun pintu ini tidak terbuka bagi mereka yang hanya ingin nyaman. Pintu ini terbuka bagi mereka yang berani, yang bersedia percaya meski belum melihat, yang bersedia melangkah meski masih gemetar, yang bersedia meninggalkan apa yang fana untuk mengejar yang kekal. Karena pintu dari Tuhan tidak hanya meminta langkah, Ia meminta keyakinan. Ia meminta penyerahan total. Jangan heran jika ketika pintu itu terbuka, kamu akan merasa diuji. Karena sebelum kamu masuk ke dalam berkat, kamu akan dipanggil untuk melepaskan beban. Sebelum kamu menerima jawab, kamu akan ditantang untuk percaya tanpa syarat. Tapi percayalah, tidak ada pengorbanan yang sia-sia ketika kamu melangkah menuju kehendak langit. Dan ketika kamu melewati ambang pintu itu, kamu akan menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan, kepastian yang tidak bergantung pada logika, dan rasa syukur yang mengalir deras karena kamu tahu kamu akhirnya sampai di tempat yang memang ditakdirkan untukmu. Maka malam ini, jangan hanya berharap pintu itu terbuka. Bersiaplah, kuatkan hatimu, latih keberanianmu. Karena ketika Tuhan membuka pintu yang benar, bukan hanya langkahmu yang berubah, seluruh hidupmu akan bergerak menuju takdir
yang selama ini sudah menunggumu. Pintu itu sedang terbuka, dan kamu tidak dipanggil untuk berdiri diam di depannya. Kamu dipanggil untuk melangkah masuk dengan kepala tegak dan hati yang percaya. Bagian 5. Kunci untuk membuka pintu itu adalah iman. Setiap pintu yang dibuka oleh langit datang dengan undangan, bukan paksaan. Ia tidak menyeretmu masuk. Ia menunggumu untuk melangkah dengan satu hal yang tidak bisa dibeli di dunia ini: iman. Ya, iman adalah kunci dari segala pintu takdir. Tanpa itu, bahkan ketika pintu terbaik sudah terbuka, kamu bisa tetap berdiri di ambang tanpa pernah masuk ke dalamnya. Iman bukan sekadar perasaan nyaman. Iman adalah keputusan berani untuk percaya, bahkan ketika sekelilingmu penuh keraguan. Iman adalah pilihan untuk berjalan, meskipun kamu belum tahu pasti di mana kakimu akan mendarat. Iman bukan berarti kamu tidak takut, tetapi kamu memilih untuk tidak menyerah pada ketakutan itu. Iman adalah suara kecil dalam jiwamu yang terus berkata, "Aku tidak tahu kemana ini akan membawaku, tapi aku tahu siapa yang menuntunku ke sana." Berapa banyak dari kita yang sudah begitu dekat dengan pintu takdir, namun tak pernah masuk hanya karena takut. Takut gagal, takut ditertawakan, takut tidak cukup layak, takut kehilangan kendali. Tapi malam ini, biarkan aku membisikkan kebenaran yang membebaskanmu. Kamu tidak perlu tahu semuanya untuk melangkah. Kamu hanya perlu percaya bahwa langkahmu dijaga oleh tangan yang tidak pernah gagal. Iman itu seperti melangkah di atas jembatan yang tak terlihat, yang hanya akan muncul di bawah kakimu ketika kamu mulai berjalan. Jika kamu menunggu semuanya jelas, baru melangkah, kamu akan kehilangan momen ilahi yang hanya muncul saat kamu berani percaya. Karena keajaiban tidak terjadi di tempat yang aman. Keajaiban muncul di wilayah iman, tempat di mana logika menyerah dan keyakinan mengambil alih. Kitab suci yang bijak pernah menyatakan, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang belum terlihat. Artinya, iman bukan khayalan. Ia adalah landasan nyata dari masa depanmu. Ia adalah bukti bahwa di balik layar hidupmu, Tuhan sedang bekerja, menyusun satu demi satu bagian takdirmu dengan presisi surgawi. Tapi iman juga menuntut tindakan. Kamu tidak bisa hanya berkata, "Aku percaya," sambil diam di tempat. Iman menuntut kamu bergerak. Mungkin itu berarti kamu harus meninggalkan pekerjaan lama yang tak lagi memberi hidup. Mungkin itu berarti membuka dirimu pada kesempatan baru yang belum pasti. Mungkin itu berarti mengatakan ya pada panggilan yang selama ini kamu hindari karena merasa belum siap. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak memanggil yang sudah siap. Ia memanggil lalu mempersiapkan. Dan langkah pertamamu dalam iman akan mengaktifkan seluruh kekuatan semesta untuk bergerak bersamamu. Langit menunggu bukan pada momen kamu ragu, tapi pada momen kamu berani percaya. Maka malam ini, ambillah kunci itu. Pegang erat dalam tangan hatimu. Kunci itu adalah iman. Bukan keyakinan palsu yang rapuh diterpa angin, tapi iman yang teguh
yang tumbuh dari pengalaman bersama Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Langkahkan kakimu. Jangan tunda lagi. Di balik pintu itu ada musim baru, ada babak baru, ada perjumpaan dengan versi terbaik dirimu yang selama ini hanya ada dalam doa dan harapan. Dan kamu tidak akan pernah tahu betapa indahnya dunia di balik pintu itu, sampai kamu berani membuka dan memasukinya. Dan ingat, kamu tidak melangkah sendirian. Tuhan ada di depanmu, menunggumu dengan senyuman lembut dan tangan terbuka. Ia tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Ia menjanjikan penyertaan yang sempurna. Maka melangkahlah dengan iman sebagai kunci dan keberanian sebagai sahabat. Pintu itu sudah terbuka, dan waktunya adalah sekarang. Bagian 6. Doa yang menggerakkan langit, menutup pintu yang salah dan membuka pintu yang benar. Malam ini, sebelum kamu menutup matamu dan membiarkan dunia terdiam dalam gelap, izinkan hatimu menyala dalam terang yang lembut. Karena ada satu hal terakhir yang harus kamu lakukan agar seluruh langit bergerak menyambut takdirmu. Berdoalah. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai senjata rohani yang membuka jalan ketika semua terasa buntu. Doa bukan tangisan putus asa. Doa adalah percakapan antara rohmu dan Sang Pemilik alam raya. Saat kamu berdoa, kamu sedang membuka saluran langsung antara bumi dan langit. Kamu sedang berbicara pada kekuatan tertinggi yang tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, dan tidak pernah lelah mendengarkan isi hatimu. Lewat doa, kamu tidak sedang memohon-mohon tanpa daya. Kamu sedang mengaktifkan otoritas surgawi dalam hidupmu. Doa adalah kunci ganda. 1, untuk menutup pintu yang salah, 1 lagi untuk membuka pintu yang benar. Setiap kata yang kamu ucapkan bukan hanya gema di ruang hampa. Itu adalah gema yang mengguncang gerbang ilahi. Dan setiap air mata yang jatuh di tengah doa bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tak terlihat oleh dunia. Doa adalah tindakan paling berani seorang manusia. Karena ketika kamu berdoa, kamu sedang menyerahkan kontrol. Kamu sedang berkata, "Aku tidak tahu jalannya, tapi aku percaya Engkau tahu. Aku tidak bisa menutup pintu-pintu itu sendiri, tapi aku percaya Engkau bisa." Dan inilah yang harus kamu minta malam ini dalam doamu. Tuhan, tutuplah setiap pintu yang salah, pintu yang membawaku menjauh dari panggilan hidupku, pintu yang menggoda tapi merusak, pintu yang terlihat manis tapi mengikis damai di hatiku. Biarlah pintu-pintu itu tertutup rapat, bahkan jika aku menangis di depannya. Karena aku percaya Engkau tahu apa yang ada di baliknya lebih dari yang bisa aku lihat. Dan di saat yang sama, mintalah ini juga. Bukalah ya Tuhan, pintu yang benar. Pintu yang telah Engkau persiapkan sejak awal waktu. Pintu yang mengarah pada tujuan, damai, penyembuhan, dan pertumbuhan. Pintu yang akan menuntunku bertemu dengan versi terbaik dari diriku sendiri. Doamu bukan hanya akan didengar, doamu akan dijawab. Langit tidak pernah diam pada jiwa yang berserah. Setiap pintu yang dibuka dalam doa akan membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kedamaian yang melampaui logika,
kekuatan yang tidak berasal dari dunia, dan jalan yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan saat kamu berdoa, jangan lupa bahwa ucapanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Setiap kali kamu bersedia menyebarkan kebaikan, menyampaikan pesan ini kepada orang lain, mendukung dengan tindakan kecil sekalipun, itu semua adalah benih iman yang akan tumbuh menjadi panen berkat. Maka doakan juga orang-orang di sekelilingmu. Jadilah pintu terbuka bagi mereka yang sedang mencari cahaya. Ingatlah satu hal yang pasti, doa yang tulus akan selalu menemukan jalannya ke takhta tertinggi. Tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada masa lalu yang terlalu kelam. Jika kamu bersedia membuka mulut dan mengucap dengan hati yang percaya, langit akan turun mendekat. Malam ini, jadikanlah doamu bukan sebagai tanda lelah, tetapi sebagai tanda siap. Siap untuk dituntun, siap untuk dibentuk, siap untuk ditutup dari semua yang tidak seharusnya, dan siap untuk dibuka menuju semua yang telah ditetapkan. Karena saat kamu berdoa, kamu sedang mengetuk pintu takdir. Dan percayalah, dari sisi lain, tangan Tuhan sedang memutarnya untukmu. Dan ketika kamu bangun esok hari, kamu tidak akan lagi sama. Karena malam ini, lewat doa, kamu telah menutup pintu yang salah dan mengaktifkan pintu keajaiban yang benar. Malam ini bukan hanya tentang kata-kata. Malam ini adalah tentang kesadaran baru yang tumbuh di dalam dirimu, bahwa tidak semua pintu harus kamu buka, dan tidak semua yang tertutup harus kamu sesali. Karena tangan yang tak terlihat sedang bekerja dalam diam, menata ulang hidupmu, menutup jalan yang tak lagi searah dengan takdirmu, dan membuka gerbang yang menuntunmu menuju cahaya sejati. Jangan lagi menangisi pintu yang telah tertutup. Jangan lagi duduk di depan masa lalu, berharap ia kembali membuka diri. Tuhan tidak akan membawa kita kembali ke tempat yang telah Ia selamatkan kita darinya. Kini, saatnya berdiri, saatnya melangkah. Saatnya mempercayai bahwa yang ditutup adalah perlindungan, dan yang terbuka adalah undangan menuju masa depan yang lebih tinggi, lebih murni, lebih bermakna. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan malam ini, kamu tidak hanya mendengar pesan ilahi, kamu telah menerimanya ke dalam hatimu. Maka biarkan setiap langkahmu selanjutnya dipenuhi dengan keberanian, bukan keraguan, dengan harapan, bukan ketakutan, dan dengan keyakinan, bukan pertanyaan. Jika hatimu merasa dikuatkan malam ini, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Like video ini, subscribe untuk terus terhubung dengan pesan-pesan langit, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan panggilan-panggilan penting berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap menerima, siap percaya, siap melangkah. Biarkan semesta tahu bahwa kamu tidak lagi ragu. Kamu telah memilih untuk percaya. Dan kini, dengan hati yang tenang dan iman yang menyala, masuklah ke dalam malam ini dengan damai. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan langit berbicara. Karena ketika kamu serahkan segalanya kepadanya, tidak ada pintu yang salah yang bisa membawamu tersesat. Kamu
akan sampai di tujuan tepat waktu dengan cara yang paling indah. Selamat malam, jiwa yang terpilih. Pintu yang benar sedang terbuka, dan kamu sudah sangat siap untuk melangkah ke dalamnya.